dokter apoteker di Apotek Karunia Farma yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya siap Pak. Saya mau nebus obat di resep ini Pak. Oh iya Ibu, mohon maaf, silakan tunggu dulu di ruang tunggu deh. Nanti akan saya panggil kembali. Terima kasih. Oh iya Pak, saya tunggu ya Pak. Pasien atas nama Muhammad Rafi, alamat Perumahan Seruni, Blok K6 Semarang. Oh iya. Gimana Pak? Mohon maaf Ibu, saya bicara dengan Ibu siapa? Iya, saya Laura Pak, ibunya Raffi. Oh iya, baik Bu. Boleh saya minta waktunya 5-10 menit? Saya akan menjelaskan terkait cara penggunaan obat yang telah diresepkan kepada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya boleh Pak. Mari Bu, ikut saya ke ruang konseling yang ada di sebelah. Ini sih. Iya, terima kasih Pak. Betul dengan ibunya Raffi, alamatnya Perumahan Seruni, Blok K6 Semarang. Anaknya umur 10 tahun Ibu. Iya benar Pak. Raffinya nggak ikut Bu? Iya nggak ikut Pak, soalnya tadi habis periksa dari dokter, itu langsung tidur Pak di rumah. Oh ya, baik, tidak apa-apa. Ini Bu, anak Ibu kan ini tadi dapat resep dari dokter. Nah ini obatnya berupa krim, ada 2 jenis obat krim. Nanti di sini saya akan menjelaskan terkait cara pemakaiannya, cara penggunaannya, dan juga yang lain-lain. Kalau boleh tahu tadi Ibu periksa ke dokter siapa nih? Tadi habis saya periksakan ke dokter Saifuddin Pak. Oke, dokter Saifuddin ya. Apakah sebelumnya saya boleh menanyakan ini terkait keluhan dari anak Ibu sebelumnya apa aja nih? Anak saya itu gatal-gatal, terus kayak merah-merah gitu Pak, muncul merah-merah di bagian tangannya gitu Pak. Jadi di sebelah tangan kirinya itu merah-merah gitu. Ini Pak, saya ada fotonya Pak. Tadi pagi baru saya foto. Ini Pak. Kelihatan nggak Pak? Begitu Pak. Jadi kemerah-merahan gini di bagian tangannya Pak. Ya, baik Bu. Apakah anak Ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan lain Bu? Nggak ada Pak. Apakah anak Ibu punya riwayat alergi seperti alergi obat, makanan, minuman, atau debu, bahkan cuaca gitu Bu? Setahu saya selama ini sih nggak ada alergi apa-apa Pak. Oh iya, apakah dokter sudah menjelaskan terkait penyakit yang anak Ibu derita? Iya, sudah Pak, tadi udah dikasih tahu sama dokternya, katanya itu anak saya kena eksim Pak. Anak Ibu punya riwayat penyakit lain selain yang dijelaskan oleh dokter? Nggak ada Pak. Baik Bu, kalau begitu saya tanya sekali lagi untuk ini, apakah dokter sudah menjelaskan terkait cara penggunaan obatnya? Belum Pak, jadi tadi baru dikasih tahu tentang penyakitnya aja gitu Pak. Baru dikasih tahu tentang sakitnya eksim gitu. Baik Bu, tadi kan saya sudah mendengarkan terkait keluhan yang dialami oleh anak Ibu. Nah, untuk obatnya di sini ada 2 jenis krim. Yang pertama krim betametason 0,1% dan yang kedua ada krim Carmet 20. Nah, untuk betametason krim ini fungsinya untuk mengatasi pembengkakan dan kemerahan akibat eksim seperti yang dialami oleh anak Ibu. Kemudian untuk Carmet 20 ini fungsinya sebagai pelembab kulit. Untuk aturan pakainya,
kedua krim ini aturan pakainya sama Bu. Jadi digunakannya 2 kali sehari setelah mandi. Nah, maksudnya setelah mandi berarti kan digunakannya setelah mandi pagi dan juga setelah mandi sore. Nah, jika ibu yang mengoleskan krim ini ke anak ibu, berarti ibu terlebih dahulu harus cuci tangan yang bersih. Begitu nih. Kemudian untuk yang pertama kali digunakan adalah yang Carmed 20 yang fungsinya sebagai pelembab ini. Nah, setelah anak ibu mandi, dikeringkan terlebih dahulu, nanti bisa ditekuk-tekuk menggunakan handuk, tidak apa-apa. Nah, nanti ini dioleskan tipis-tipis saja di bagian lengan anak ibu yang terkena eksim. Nah, setelah itu ditunggu 10 sampai 15 menit. Setelah ditunggu 10 sampai 15 menit baru digunakan ya betamethasone krimnya. Nah, itu dioleskan tipis-tipis juga sama seperti penggunaan Carmed 20. Nah, seperti itu ya Bu. Oh iya Pak. Oh ya, untuk jangka waktu pemakaiannya ini 7 sampai 14 hari Bu. Jika selama 7 sampai 14 hari ini tidak ada perubahan atau semakin memburuk, tolong ini dikonsultasikan kembali kepada dokter lagi nih Bu. Nah, seperti itu. Kemudian usahakan selama pemakaian krim ini hindari bagian wajah. Begitu. Maksudnya bagian wajah terutama mata, hidung, dan mulut. Nah, jika sampai terkena pada bagian ini, maka harus dibilas dengan air yang banyak. Sampai sini paham ya Bu? Oh gitu. Ya Pak, sudah jelas Pak, udah paham. Baiklah kalau begitu Bu, kalau sudah paham, saya boleh minta tolong untuk diulangi cara pemakaiannya Bu. Nah, ini agar saya bisa memastikan kalau Ibu benar-benar paham terkait cara pemakaian obatnya. Boleh Pak. Jadi tadi kan anak saya dapat ini ya Pak ya, dapat 2 krim. Yang pertama ada krim betamethasone sama krim Carmed ya Pak. Nah, ini digunakannya masing-masing 2 kali sehari dengan cara dioleskan di bagian tangan tadi yang terkena eksim itu, terus dioleskannya itu pelan-pelan dan tipis-tipis saja. Nah, itu sekitar 1 ruas jari telunjuk gitu ya Pak, jadi tipis saja. Terus habis itu penggunaannya itu nanti krim Carmednya dulu, caranya berarti nanti dibuka dulu kemasannya, terus habis itu nanti krimnya ini dibuka tutupnya. Jadi penggunaannya setelah anak saya mandi ya Pak, jadi setelah mandi terus dikeringkan dulu pakai handuk, ditepuk-tepuk bagian yang luka dengan pelan-pelan, terus setelah bersih dan kering kemudian dioleskan krim Carmednya pelan-pelan. Sebelum memakaikan saya cuci tangan terlebih dahulu supaya bersih, setelah itu dioleskan. Setelah dioleskan terus ditutup kembali, terus baru saya cuci tangan lagi, terus ditunggu obatnya itu sampai meresap dulu sekitar 10 sampai 15 menit, terus baru saya cuci tangan lagi, terus pakaiin ya krim betamethasone ini ya Pak. Terus cara pakainya sama kayak krim Carmed tadi, dioleskan tipis-tipis pada yang luka gitu ya Pak. Baik Bu, kalau gitu Ibu sudah paham ya terkait cara pemakaian obatnya. Nah, untuk penyimpanannya, obat ini disimpan di suhu ruangan saja, tidak apa-apa Bu. Kemudian terhindar dari sinar matahari langsung dan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, untuk efek samping dari krim ini, walaupun tidak semuanya terjadi, efek sampingnya dapat berupa gatal, panas, iritasi kulit, atau kulit kering. Nah, untuk mengatasi efek samping dari obat ini, anak ibu dianjurkan untuk perbanyak minum air putih dan juga vitamin. Untuk mandinya, mandi yang teratur dan juga mandi menggunakan air biasa saja ibu. Jangan menggunakan air hangat atau air panas, karena air hangat atau air panas itu ditakutkan
semakin gatal nanti bagian eksimnya itu. Kemudian untuk sabun, nah sabun yang digunakan itu bisa menggunakan sabun bayi atau sabun cair yang punya kelembapan yang tinggi. Jangan menggunakan sabun antiseptik, nanti ditakutkan tambah gatal atau bahkan kulitnya nanti jadi kering. Nah begitu. Kemudian untuk anak ibu, nah ini biasanya kan anak-anak aktif bermain di, nah kukunya itu biasanya panjang-panjang. Nah itu kukunya harus sering dipotong. Ditakutkan nanti pada saat gatal anak ibu menggaruk bagian eksimnya tadi, nah itu ditakutkan nanti terjadi infeksi atau nanti semakin parah seperti itu nih. Sampai sini apa ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan kembali bu? Oh iya, nggak ada Pak, udah jelas informasinya. Baik bu, kalau sudah jelas, ini saya meminta tanda tangan ibu untuk data kami ya. Tunggu. Oh iya boleh Pak, di sini ya Pak. Ini Pak. Nah, ini untuk obatnya ya bu. Untuk obatnya nanti ini saya kasih nomor saya juga. Jika nanti ibu ada yang masih bingung atau ada yang ingin ibu tanyakan lagi terkait cara pemakaiannya atau apapun itu, silahkan hubungi nomor saya, tidak apa-apa. Nah ini semoga anak ibu lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya ya bu. Oh iya. Ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak ya atas informasinya. Sama-sama ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Ini nanti untuk obatnya silahkan langsung bayar di kasir ibu. Oh iya, mari. Terima kasih Pak.